Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona. Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5 dan 2 Korintus 5 ayat 20. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu, karena kehendak Yesus. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara dan saudariku yang kekasih, dalam edisi sebelumnya kita telah belajar tentang beberapa ciri-ciri jawatan rasul. Antara lain, rasul sebagai jawatan perjanjian baru, rasul sebagai jawatan roh, rasul sebagai jawatan kebenaran, dan yang terakhir, rasul sebagai jawatan pendamaian. Di samping 4 ciri-ciri jawatan rasul menurut Rasul Paulus, selanjutnya, kita juga ditunjukkan tentang kedudukan rasul sebagai duta yang mewakili Kristus. Duta atau utusan atau wakil adalah pihak yang dipercaya oleh yang mengutus untuk bertindak di dalam nama dan kuasa yang mengutus mereka. Mereka bekerja, membuat keputusan-keputusan, membuat pernyataan-pernyataan, bukan atas gagasan mereka sendiri, melainkan sesuai dengan kehendak dari pihak yang mengutus mereka. Tuhan Yesus menjelaskan tugas pengutusan untuk para rasul ini secara lengkap dalam Matius pasal 10 ayat 5 dan seterusnya, yang antara lain mengatakan demikian: Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Saudaraku yang kekasih, tugas pengutusan di atas membuat jelas bagaimana rasul-rasul melaksanakan tugas dan misi mereka. Secara fisik, apa yang terlihat mata, mereka tetaplah manusia biasa. Bahkan mungkin kita juga tetap bisa melihat kelemahan-kelemahan mereka, kekurangan mereka dalam keseharian. Namun hendaknya kita ingat bahwa mereka bekerja bukan atas ide mereka. Mereka menjadi rasul juga bukan karena mereka mendaftarkan diri mereka. Setiap pengajaran mereka bersumber dari Injil, yang artinya itu dari Tuhan sendiri, sesuai dengan apa yang difirmankan di depan. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang berkata-kata. Lebih lanjut, Rasul Paulus menyatakan hal ini di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20 yang demikian. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, dan seterusnya. Di sini Rasul menyatakan bahwa Yesus Kristus bekerja melalui para rasul di dalam gerejanya. Rasul bertindak di dalam kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil dan memberikan sakramen-sakramen. Aktivitas rasul-rasul ini bertujuan untuk mengaruniakan keselamatan,
bagi manusia yang membutuhkan. Saudaraku yang kekasih, sebagai duta Kristus, para rasul dibekali otoritas-otoritas. Selain yang sudah disebutkan sebelumnya dalam Matius 16 ayat 19, Rasul Petrus dikaruniai otoritas khusus dengan kata-kata, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Ini menegaskan tentang kedudukan rasul-rasul Tuhan Yesus di dunia ini yang sangat penting. Dan jabatan Petrus yang diemban oleh rasul kepala adalah pemegang kunci kerajaan surga, di mana orang-orang yang mencari kerajaan surga akan menemukan jalan masuknya di dalam jawatan Petrus ini, yang dengan demikian mereka hendaknya percaya kepada Tuhan Yesus di dalam para rasul. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.